siang anak-anak. Bicara kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu tata surya. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tata surya, lalu apa-apa saja yang ada di dalam tata surya, dan siapa penemu tata surya. Nah, di sini Miss juga akan menjelaskan bagaimana terbentuknya tata surya, lalu planet-planet yang ada di dalam tata surya. Oke, karena kita masih tahap awal, jadi hanya itu aja yang dijelaskan sebentar ya. Kalau mengenai tata surya, kalian pasti tahu kan apa itu bagian-bagian dari tata surya? Karena dari SD juga sudah dijelaskan kalau bagian-bagian dari tata surya itu ada planet-planet dan ada mataharinya. Nah, di tata surya ini ada beberapa jenis planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, di sini ada planet dalam, yaitu ada 4 dan ada planet luar. Oke. Nah, planet-planet inilah yang mengelilingi matahari. Nah, inilah bagian-bagian dari tata surya. Nah, itu ada juga serbu asteroid kayak seperti bintang, terus komet, terus ada juga jenis-jenisnya ya. Nah, ini juga ada gambar-gambar planet yang memiliki cincin yaitu Saturnus, dan planet yang paling besar yaitu Jupiter. Nah, ini ada gambar planet yang terbesar dan yang memiliki cincin ya. Lanjut kita ke asal mula terbentuknya tata surya. Nah, pada awalnya itu terbentuk awan, gas, dan debu. Nah, di situ awannya runtuh menghasilkan piringan gas dan debu di sekeliling inti. Lalu terjadi pembakaran di inti dan terbentuklah bintang yang bernama matahari. Nah, gas dan debu di piringan tersebut bergabung menjadi cikal bakal planet yang membentuk planet, dan sisanya menjadi asteroid dan bagian-bagian seperti batu-batuan. Nah, lalu ada juga terbentuk seperti komet di dalamnya ya. Nah, asal mulanya yang tadi yang Miss jelaskan itu ditemui oleh si Immanuel Kant dan Pierre Simon. Mereka ini adalah ilmuwan filsafat Jerman dan Prancis ya. Si Pierre Simon ini dia ahli fisika dari Prancis pada tahun 1749 sampai 1827. Nah, inilah ilmuwan yang menemukan tata surya. Nah, mereka pertama kali membuat penemuannya itu dengan nama teori kabut ya, atau orang sering bilang teori nebula. Nah, di teori ini mereka jelaskan yang seperti tadi Miss jelaskan, itu dari awan, debu, dan gas. Mereka lah yang mengemukakan bahwa terbentuknya tata surya seperti itu. Nah, mereka ini menemukan teori kabut itu seperti gambar ini ya. Miss jelaskan yang A itu nebula berasal dari gas dan debu, sebagian besar menjadi matahari. Lalu yang B terbentuk matahari dari planet lain dan planet lain yang masih berpijar. Nah, yang C itu matahari terbentuk planet-planet bertebaran tak terarah seperti yang digambar. Nah, yang di D matahari berputar pada porosnya, lalu planet-planet terbentuk di atmosfernya. Nah, yang E yang terakhir itu planet terbentuk atmosfer. Di bumi telah muncul kehidupan karena sudah ada lapisan atmosfernya. Nah, inilah tata surya yang ditemukan oleh si Immanuel dan Simon. Nah, itu ada gambar yang sebelumnya, ada yang di gambar A, B, C, D, dan E. Ini ya, supaya kalian jelas dengan gambarnya. Nah, supaya kalian bisa juga memahaminya. Mungkin anak-anak Miss ada yang bertanya, Miss, teori nebula itu seperti apa ya? Nah, ini yang Miss jelaskan. Teori nebula itu merupakan salah satu teori yang menyebutkan terbentuknya tata surya. Nah, teori nebula ini sering disebut dengan teori kabut. Oke, nah teori ini dicetuskan oleh dua ahli, yaitu Immanuel Kant dan Simon. Nah, pada mulanya terdapat masa kabut gas panas yang luas dan tipis. Nah, kabut gas tersebut berputar lambat secara sentripetal. Nah, berputar ke arah dalam ya. Nah, lama-kelamaan massa jenis kabut gas tersebut menjadi semakin tinggi sehingga terbentuk inti. Nah, lalu inti massa yang di tengah memiliki suhu yang lebih tinggi yang berpijar. Nah, itu yang disebut dengan matahari. Nah, sedangkan inti massa yang di tepinya itu sebagai planet. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya,
kalian bertanya kepada Miss akan jawab di grup. Oke. Sekian dulu yang Miss bisa jelaskan dengan materi kita. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya dengan Miss akan jawab. Sekian dulu, tetap di rumah, stay at home dan jaga kesehatannya ya. Dan juga jangan lupa tugas-tugasnya dikumpul yang tugas minggu lalu. Oke, see you next time.